pagi saudaraku di dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera, shalom bagi kita sekalian. Sebelum kita memulai hari-hari kita, memulai aktivitas kita, dan memulai kegiatan studi pada satu hari ini, mari kita buka hati kita untuk merenungkan firman Tuhan dan mengambil kekuatan dan damai sejahtera dari kuasa firman Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini, hari Rabu 19 Juli 2023, tertulis di dalam Ibrani 11 ayat 6, demikian firman Tuhan. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Dalam bahasa Batak Toba dikatakan, alai anggo somar hapor siaon, daktar bahen halomuan, ai halak nabat dapoto debata, ikut di hapor siai, adong debata. Laus ibana dosi lehon upah tu akan nama jalahi iban. Saudaraku di dalam Kristus Yesus, setiap orang pasti rindu dan selalu mau dekat dengan Tuhan Allah. Tetapi apa yang harus kita miliki untuk dekat dengan Tuhan Allah? Hanya satu, yaitu kita harus memiliki iman. Kita harus percaya bahwa Tuhan Allah itu ada. Mau dekat dengan Tuhan Allah, yakinkan dirimu bahwa engkau percaya Tuhan itu ada dan hidup di dalam kehidupanmu. Kita berpaling kepada Tuhan Allah karena memang Dia adalah sumber kehidupan kita. Dia adalah sumber berkat di dalam kehidupan kita. Bahkan Dia yang memberikan damai sejahtera, sukacita, kesuksesan, bahkan yang mengizinkan pergumulan dan penderitaan itu menghampiri kita untuk menguji kita menjadi orang-orang yang taat, orang-orang yang kuat di dalam iman kita padanya. Iman yang bagaimana yang harus kita punya di hadapan Tuhan Allah? Saudaraku, kita harus percaya bahwa Yesus adalah Allah yang punya kepribadian. Dia adalah Allah yang tidak terbatas. Dia Allah yang kudus dan Dia selalu peduli akan kamu dalam segala hal. Dia selalu tahu apa yang harus Dia berikan untuk membuatmu yakin, teguh untuk selalu beriman kepadamu. Jadi Dia Allah yang punya pribadi. Seperti dirimu, seperti diriku, Dia ada. Dan Dia bukan hanya hayalan, Dia bukan hanya disampaikan oleh para pengkhotbah. Tapi sebelum saya menyampaikan bahwa Tuhan Allah itu ada, Allah telah lebih dahulu ada dalam kehidupan Amang dan Inang dan semua kita yang hidup di dunia ini. Saudaraku di dalam Kristus Yesus, Dia selalu mengetahui apa yang ada di dalam pikiran kita, apa yang ada dalam pergumulan kita. Dia akan memberikan kekuatan bagi kita. Itulah Allah yang kita imani. Simpel saja, jika di hadapan Tuhan, percayai Dia bahwa Dia ada. Percaya bahwa Tuhan itu Allah ada, apa yang harus kita lakukan? Jika kita dimanapun kita ketahui ada CCTV, wah takut dong melakukan hal yang tercela. Benar enggak? Masih berani mencuri punya orang ketika ada CCTV menyorotnya? Masih mau melakukan perselingkuhan di tempat yang ada CCTV-nya? Takut dong. Berarti kalau kita tahu Allah itu ada, Dia hidup dan tahu segala apa yang ada dalam kehidupan kita, maka tetaplah hati-hati melakukan. Waspadalah melakukan, mengatakan, memikirkan segala apapun dalam kehidupan kita. Pikirkan hal yang kudus. Katakan hal-hal yang kudus. Lakukanlah perbuatan yang kudus. Karena Allah itu ada. Dan satu hal yang lebih luar biasa. Allah itu ada, jangan pernah takut meminta. Sehebat dan sekecil apapun. Semua yang engkau inginkan ada pada Dia.
Dan Dia akan selalu memberikan yang terbaik buat orang yang percaya bahwa Tuhan Allah itu ada. Tentunya ketika kita berlaku, Dia ada dalam hidup kita, Dia akan memberikan yang terbaik bagi kita. Kita berkata-kata sopan selayaknya seperti berkata kepada Tuhan Allah, walaupun itu kepada sesama manusia yang statusnya di bawah kita atau di atas kita atau apapun cara kita memandang mereka, ingatlah dengan perkataan dan perbuatan kita yang kudus dan terhormat itu, Dia akan memberikan upah yang sangat besar. Bagimu kemuliaan dan hormat bagi Tuhan Allah. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus, firman-Mu yang meneguhkan, menguatkan kami bahwa Engkau adalah Allah yang sungguh ada dalam kehidupan kami. Engkau ada dalam setiap pergumulan kami. Engkau ada dalam setiap kesuksesan kami. Sehingga mengingatkan dan mengajari kami untuk terus berlaku kudus, berlaku sopan dan menghormati serta memuliakan Engkau dimanapun dan bagaimanapun kondisi kami. Ajari kami Tuhan untuk berlaku yang seperti Engkau kehendaki karena Engkau ada dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.